Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui adanya keberagaman pada peserta didik. Setiap siswa memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di dalam kelas menggunakan 3 strategi. 3 strategi tersebut yang pertama adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konten, di mana hal ini berkaitan dengan materi-materi yang akan disajikan oleh guru harus berdasarkan kebutuhan peserta didik, bisa berdasarkan kemampuan ataupun minat dan profil belajar peserta didik. Sedangkan strategi yang kedua adalah berdiferensiasi proses, di mana hal ini berkaitan dengan bagaimana proses di dalam pembelajaran tersebut yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu strategi diferensiasi produk. Dalam hal ini berarti nanti pada saat peserta didik melakukan output atau hasil dari pembelajaran bisa divariasikan dengan minat dan bakat peserta didik tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat meningkatkan hasil belajar murid. Kenapa demikian? Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru sudah melakukan pemetaan terlebih dahulu sesuai profil belajar murid, sesuai dengan kemampuan, kemudian minat peserta didik tersebut. Jadi dalam merancang pembelajaran, guru sudah memperhatikan kebutuhan murid. Misal dalam satu kelas, terdapat setelah melakukan asesmen diagnostik, terdapat kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya adalah visual, kemudian ada yang auditori, dan juga ada yang kinestetik. Maka jika keseluruhan gaya belajar itu ada di dalam satu kelas, maka guru sudah seharusnya adalah memberikan materi pembelajaran yang mengakomodir ketiga gaya belajar tersebut. Selain itu, pemetaan kebutuhan murid bisa juga didasarkan pada kesiapan peserta didik terhadap materi pelajaran yang akan diberikan. Guru dapat memberikan asesmen diagnostik kognitif pada murid untuk menilai kemampuan peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Guru setelah itu dapat melakukan pemetaan kelompok berdasarkan kemampuan peserta didik. Untuk pengelompokan yang ketiga atau untuk mendeteksi kebutuhan belajar yang ketiga adalah bisa dengan profil belajar murid. Dari sini kita bisa melakukan asesmen diagnostik yang non-kognitif terkait bagaimana kebutuhan peserta didik akan minat dan gaya belajarnya. Ini bisa dilakukan bisa melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan atau bisa melalui pengamatan dan kemudian pertanyaan secara umum kepada peserta didik kita. Setelah guru melakukan pemetaan terhadap peserta didik berdasarkan 3 aspek tadi, maka selanjutnya seorang guru harus membuat perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Dengan cara seperti ini, maka diharapkan nanti pada saat pelaksanaan proses dan penilaian peserta didik itu akan dinilai ataupun dilakukan proses pembelajarannya adalah sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Hal ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik karena peserta didik akan belajar sesuai kemampuan dan minatnya. Sebagai contoh, misal dalam mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris pada tema memberikan ucapan selamat yang disertai dengan harapan dan doa, dalam outputnya anak tersebut itu nantinya mampu membuat sebuah kalimat ucapan yang berisi harapan dan doa. Untuk anak-anak dengan minat yang grafis, menggambar dan lain sebagainya, nanti dia dapat menyelesaikan tugasnya dengan membuat desain yang dia sukai. Kemudian untuk anak-anak yang lebih suka untuk menulis, maka dia diperbolehkan untuk memberikan tugasnya dalam bentuk ucapan yang berisi tulisan-tulisan. Kemudian untuk anak-anak yang suka untuk berbicara, maka dia bisa menggunakan ucapan selamat itu melalui video dan ucapan selamat langsung kepada seseorang.
Hal ini dirasa sangat adil untuk bisa melakukan pemetaan terhadap kebutuhan peserta didik, karena di sini berarti guru sudah mengakomodir kebutuhan peserta didik itu sendiri akan minat belajarnya, gaya belajarnya, sampai pada kesiapan belajarnya.